Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dipimpin oleh Haikal. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, ya. Semangat untuk pagi ini, semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Hari ini semua masuk? Masuk, oke. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, wujud ya kebanggaan kita ya kepada tanah air Indonesia tentunya ya. Kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Ijios, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kalian sering menemui orang yang hajatan itu ya, mantenan, tip-tipan. Misalnya rumah kalian ada di Bendungan, ada orang hajatan di daerah sampah, itu bisa terdengar sampai ke Bendungan, Demangan, sampai ke Gayam juga. Bagaimana itu bunyi bisa terdengar sampai ke telinga kita? Kalian pernah berpikiran seperti itu tidak? Suara adzan, padahal masjidnya itu jauh dengan rumah kita, tetapi suara adzan itu juga bisa terdengar ke telinga kita. Pada hari ini mempelajari tentang menemukan informasi tentang sifat rambat bunyi dengan benar. Terus yang kedua, mendemonstrasikan sifat bunyi merambat dengan benar. Menguji hubungan bunyi dengan indera pendengaran dengan benar. Menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Memerinci gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Indonesia itu memiliki musik tradisional yang beragam. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat musik tradisional tersebut. Alat musik tradisional itu seperti berikut. Ada tifa, ada kecapi, ada kendang, ada angklung, ada saluang. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Ada yang dipukul, ada yang dipetik, ada yang ditiup. Jadi alat musik menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Pernahkah kalian berpikir bagaimana kita bisa mendengar suara atau bunyi dengan telinga kita? Nah, kita akan melakukan percobaan. Nanti kalian lakukan 3 percobaan bersama kelompok masing-masing. Bunyi adalah getaran di udara. Bunyi dapat dihasilkan dari berbagai benda. Dan hampir setiap makhluk hidup dapat menghasilkan suatu bunyi. Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang disebut juga gelombang longitudinal. Bunyi yang dihasilkan berbagai benda, ada yang kuat, lemah, melengking, atau bernada rendah. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi, sedangkan kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Untuk percobaan 1 nanti, mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Nah, alat dan bahannya seperti apa saja? Ada selang plastik seperti ini. Ya, selang plastik ya, selang plastik antara 2 meter atau lebih ya. Terus cara kerjanya cuma mudah ya. Pegang salah satu selang ya. Minta temanmu memegang ujung
lainnya. Dekatkan ujung selang ke telinga. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan dan berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Itu percobaan kedua. Tujuannya mengidentifikasi sifat rambat bunyi, ya, atau sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahannya itu seperti gelas plastik, ya, seperti ini, gelas plastik seperti ini, ya. Ada benang kasur, ya, ada benang kasur, bisa benang untuk tukang itu juga bisa, ya, benang wol juga bisa, ya, untuk tukang itu, ya, seperti ini. Kenur, ya, wong Jawa ngarani kenur itu juga bisa, ya, silahkan. Terus paku nanti yang menggunakan ibu atau bapak, ya, jangan kamu sendiri, ya, untuk melubangi gelas plastik tadi. Terus cara kerja, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku. Lah itu nanti yang menggunakan orang tua. Terus potong tali kasur panjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam plastik melalui lubang kecil. Buatlah simpul agar tidak lepas. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Setelah itu, lepaskan benang dari gelas plastik. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Jadi perbedaannya apa gitu loh. Dengan menggunakan benang dan tanpa menggunakan benang. Lanjutnya untuk percobaan yang ketiga. Tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan, ember besar, air, ya, batu koral dan corong kecil, ya, ember besar seperti ini, ya, ember plastik saja, ya. Cara kerja, isi ember dengan air hingga penuh, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara belahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Kalian buka LKPD yang sudah kalian download. Setelah kalian lakukan percobaan dari ketiganya tadi, kalian masukkan ke dalam tabel percobaan ke-1, kedua apa, ketiga apa, ya. Setelah kalian isi tabel, kalian jawab pertanyaan di halaman LKPD selanjutnya. Nanti sebelum kalian melakukan percobaan, bisa kalian simak video Bapak bagikan di grup WA. Selanjutnya yang terakhir untuk LKPD 2, itu kalian membuat laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Setelah itu, ya, kalian bacakan, direkam melalui voice note, ya, terus dikirimkan ke grup WA, biar kelompok yang lain memberi komentar. Bentuklah salah satu sisi ember dengan batu secara perlahan. Top untuk kalian semua. Sekarang kuis. Paragraf ini gagasan pokoknya yang mana? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Kita lihat jawaban A. Oke. Pinter ternyata kalian. Kita aplaus untuk semuanya. Nah, sebelum kita lanjut, ya, kita akan bermain sebentar. Konsentrasi. Berdiri. Ayo, Kesa. Nah. Berdiri. Tangan. Oke, sip. Ya, sip. Bapak lanjutkan. Pada pembelajaran yang sebelumnya, kalian sudah
membaca tentang siap menghadapi musim hujan. Ya, bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kita perhatikan lagi bacaan siap menghadapi musim hujan. Ya, hari ini kita akan belajar menentukan mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung. Ya, kita baca sama-sama. Siap menghadapi musim hujan. Oke, Bapak beri contoh paragraf ke-1 terdiri dari kalimat apa saja tadi? Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak kebanjiran. Kalimat utamanya mana? Di kalimat pertama. Dan seterusnya sampai kalimat keempat itu merupakan kalimat pendukung. Gagasan pokoknya Bapak masukkan ke grafik ini. Nah, ini. Nah, gagasan pendukungnya saya masukkan ke sini. Nah, gagasan pendukung berikutnya saya masukkan ke elip. Dan gagasan pendukung yang terakhir. Kalian buka ke KPD, ya. Kalian buka KPD, kalian diskusikan bersama kelompok kalian paragraf 2. Nah, kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Selanjutnya kalian masukkan ke grafik organizer. Yuk, sekarang dicoba dibaca kelompok kumbang. Kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Itu termasuk gagasan Pokok makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Gagasan pendukung. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Iya, itu termasuk kalimat mendukung. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Sudah bisa semua menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sip, top makotop untuk kalian semua. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bunyi merambat hingga bisa terdengar ke telinga kita. Ya, bunyi merambat dengan perantara udara, benda padat, dan juga benda cair. Ya, dalam paragraf terdapat gagasan pokok dan diperkuat dengan gagasan pendukung. Kalian nanti kerjakan evaluasi dalam kuisis. Waktunya itu sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 2 ya. Selamat mengerjakan. Apa yang kamu pelajari dalam kegiatan hari ini anak-anak? Perambatan bunyi. Ya, Perambatan bunyi. Ya, oke. Keragaman apa yang kamu pelajari? Keragaman apa saja yang kamu pelajari? Keragaman alat musik di Indonesia. Apa yang akan kamu lakukan agar alat musik tradisional Indonesia tidak punah? Melestarikannya. Ya, melestarikannya. Ya, jangan lupa anak-anak selalu menaati protokol kesehatan. Jangan lupa untuk berdoa dan rajin beribadah ya. Rajin belajar dan mematuhi nasihat orang tua. Nah, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Coba Rehan, dipimpin berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.